Selamat datang di Suara Kita, podcast yang ngebahas kenyataan hidup tanpa filter. Gua Dika. Dan gua Andi. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang makin hari makin nyentil. Kenapa banyak anak muda sekarang hidup lebih mahal dari gajinya sendiri? Yes, hidup dengan gaji UMR tapi gaya hidup kayak sultan. Staycation tiap minggu, kopi 40.000 sehari, iPhone 15 Pro Max di tangan, padahal tiap akhir bulan ngeluh, dompet gua kurus bro. Kita hidup di zaman aneh sih. Zaman dimana kita lebih takut ketinggalan tren daripada kehilangan uang. Bener banget, lu sadar nggak? Sekarang nongkrong itu bukan buat ngobrol, tapi buat upload story. Beli barang bukan karena butuh, tapi karena takut dibilang B aja. Banyak yang kerja keras siang malam, tapi semua gajinya habis cuma buat maintain image. Padahal di rumah ngekos kamar sempit, tabungan nol, utang iya. Dan parahnya, gaya hidup ini tuh sering dijustifikasi kayak itu bentuk self-reward biar nggak stres. Padahal itu jadi sumber stres berikutnya. Dulu orang malu ngutang. Sekarang, ngutang udah kayak gaya hidup. Paylater tuh kayak pacar toksik. Di awal manis, ujungnya nyiksa. Setuju, banyak yang pangira pay later itu solusi sementara, padahal itu gerbang dosa finansial. Beli skincare 500.000, bayarnya nyicil 5 bulan. Emangnya kulit bisa dicicil juga? Dan lucunya, aplikasi paylater sekarang tuh makin gampang. Cuma isi data dikit, langsung cair. Nggak peduli lo bisa bayar apa enggak. Akhirnya banyak yang gali lubang tutup lubang. Dari pay later pindah ke pinjol. Ujung-ujungnya, hidup bukan ngejar mimpi lagi, tapi ngejar tagihan tiap tanggal 25. Masalah besar kita sekarang adalah terlalu banyak ngelihat hidup orang lain. Scroll TikTok dikit, langsung ngerasa kurang. Padahal yang kita lihat tuh highlight, bukan realita. Lu lihat temen lu bisa ke Jepang tiap 3 bulan, lu nggak lihat dia habisin 3 tahun kerja di proyek keras buat itu. Kita jadi lupa bersyukur. Padahal hidup tuh bukan lomba. Nggak semua orang harus punya rumah umur 25, mobil umur 27, dan anak 2 umur 30. Pertama, sadari kemampuan diri. Kalau gaji 5 juta, jangan gaya 10 juta. Hidup bukan buat pamer. Kedua, bikin budgeting. Setiap awal bulan, tulis pengeluaran wajib dan jangan melebihi batas. Ketiga, tahan FOMO. Nggak usah takut ketinggalan tren. Lebih baik ketinggalan tren daripada ketinggalan bayar tagihan. Dan yang paling penting, follow akun edukasi finansial, bukan cuma akun diskon-diskon doang. Edukasi itu modal utama buat lepas dari jerat gaya hidup palsu. Jadi, sobat suara kita, pertanyaan besarnya, kita pengen hidup stabil atau cuma terlihat kaya di sosmed? Pilihan ada di tangan lo. Jangan biarkan hidup lo dikontrol oleh likes dan views. Hidup lo terlalu berharga buat dijadikan konten orang lain. Kalau lo relate sama episode ini, kasih rating bintang 5 dan share ke temen lo yang tiap bulan bilang, duit gua kemana ya? Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sadar, tetap hemat, dan tetap waras dalam menghadapi algoritma.